Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Senin 16 November 2020, bersama saya, Yulianti. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan dan perlindungan-Mu semalam selama kami tidur dan beristirahat. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, perkenankan kami untuk mendengar sabda-Mu. Tolonglah kami supaya firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi pegangan dalam kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan yang akan saya bacakan hari ini diambil dari buku Pemuritan Melalui Waktu Teduh, Kambium Tahap Berakar dalam Kristus, dengan judul renungan, Waktu untuk Pertemuan Pribadi. Adapun bacaan yang menjadi dasar renungan diambil dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 22. Aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau. Demikianlah sabda Tuhan kepada Musa mengakhiri instruksi panjang Tuhan untuk membangun kemah suci. Dia berjanji akan menemui Musa. Adakah ayat penutup ini menggetarkan hati kita? Sang Pencipta semesta yang agung hendak bertemu dengan seorang manusia? Ya benar, itulah yang terjadi. Kitab Keluaran berkali-kali mencatat kalimat ini. Perintah membuat kemah suci adalah bagian dari hasrat dan kerinduan Tuhan untuk diam di tengah umatnya. Tuhan menyatakan hubungan yang dirindukannya melalui berbagai gambaran dalam Alkitab. Misalnya seperti Tuhan dan bait Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Bait dapat dikatakan atau diartikan sebagai rumah atau tempat kediaman. Tubuh kita dikatakan adalah tempat kediaman Roh Kudus, bukan sekedar tamu atau orang yang menumpang sementara. Tetapi Roh Kudus berdiam di dalam kita, seperti pemilik rumah di dalam rumahnya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, hubungan itu dikatakan seperti pokok anggur dan ranting. Ranting tidak mungkin berbuah jika tidak tinggal atau menempel pada pokok anggur. Gambaran lain diberikan dalam Yesaya 62 ayat 5, yaitu seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bayangkan seorang mempelai laki-laki yang bergirang hati melihat kekasihnya datang mendekat. Demikianlah sukacita Tuhan ketika kita datang mendekat kepadanya. Dapatkah Anda merasakannya? Hubungan kita dengan Tuhan juga dilukiskan seperti bapa dan anak dalam Galatia 4 ayat 6. Yang ini bukan hanya sekedar gambaran, tapi benar-benar menunjukkan status kita sebagai anak yang dikasihinya. Sungguh luar biasa, bukan? Bagaimana perasaan Anda mengetahui kerinduan Tuhan yang demikian dalam? Sebagian orang mungkin memilih untuk mengenal pribadi dan karya Tuhan melalui pengalaman orang lain. Mungkin mereka berpendapat, biar saja orang lain yang belajar Alkitab dan berdoa. Kita tinggal memanfaatkan pengalaman mereka. Kita minta mereka menceritakan yang dikatakan Tuhan. Bukankah itu sebabnya kita membutuhkan ibu bapak pendeta dan juga membutuhkan buku-buku bacaan rohani? Namun pikirkan sebentar hal-hal berikut ini. Misalnya dalam hal liburan.
Maukah kita berlibur dengan cara meminta orang lain yang menikmati liburan, lalu ia menceritakan liburannya itu kepada kita? Atau dalam hal berpacaran, maukah kita berpacaran dengan cara meminta seorang sahabat atau teman kita berkencan dengan pacar kita, lalu ia menceritakan pengalamannya itu pada kita? Atau dalam menikmati makanan, maukah kita makan dengan cara meminta orang lain mewakili kita makan suatu makanan, lalu ia menceritakannya kepada kita? Untuk semua hal ini kita tentu mau mengalaminya sendiri secara langsung, bukan hanya lewat cerita orang lain atau melalui perantara. Lalu bagaimana dengan hubungan kita bersama Tuhan? Waktu teduh adalah waktu untuk pertemuan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kita menanggapi kerinduan Tuhan dengan menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengannya. Kita mencurahkan isi hati dan memperhatikan perkataannya. Kita datang menghadap Dia, mendengarkan Dia, dan menanggapi Dia. Ini adalah suatu undangan pribadi yang tidak dapat diwakilkan. Apakah kita akan menjawab, "Ya, saya akan bertemu denganmu, Tuhan"? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu dan karunia Roh Kudus untuk memimpin langkah yang akan kami tempuh hari ini. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang selalu rindu untuk datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, dan menanggapi ajakan untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga kehidupan yang kami jalani boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas dan tetaplah menyediakan waktu untuk senantiasa memelihara dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.